Kita sampai pada hadis yang ke 1092. Itu berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah wa Ummi Salamah radhiyallahu anha, dan dari Ummu Salamah yang Allah telah meridainya, dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam tazawwajaha, bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya, yaitu menikahi Ummu Salamah, aqama indaha thalathan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di sisinya selama 3 hari. Waqal, lalu Nabi bersabda, innahu laisa bik ala ahliki hawanun, sesungguhnya engkau atau dirimu atas keluarga tidak ada kehinaan, yakni maksudnya engkau di keluargamu juga adalah orang yang terhormat. Naam, idza in syi'ti sabba'tu lak, jika engkau mau aku akan tambah 7 hari menginap di sisimu. Naam, wa in sabba'tu laki sabba'tu li nisa'i, dan kalau aku tambahkan 7 hari, yakni nginap di sisimu 7 hari, niscaya aku juga akan menginap sebanyak 7 hari di istri-istriku yang lain. Naam,
Kata Al-Hafidh, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis ini jelas menerangkan kepada kita tentang beberapa hal. Secara umum, yang pertama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nginap selama 3 hari di sisi Ummu Salamah adalah sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis sebelumnya, yaitu karena beliau menikahi Ummu Salamah dalam keadaan beliau radhiyallahu anha adalah seorang janda. Nah, dan yang kedua, hadis ini menunjukkan akhlak yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak merendahkan istrinya walaupun dalam keadaan janda ketika dinikahi. Hal ini tergambar dalam sabda beliau, innahu laisa biki ala ahliki hawanun. Sesungguhnya engkau di depan suamimu tidaklah rendah. Ini bukan orang yang rendah. Nah, yang ketiga, faedah dari hadis yang mulia ini bahwa jika sang istri mau, maka boleh sang suami menambahkan 7 hari dari 3 hari yang ditetapkan sebagai waktu nginap untuknya, dengan syarat setelah itu pun dia membagi waktu yang sama kepada istri-istri yang lain. Ya, misalnya begini, seorang lelaki punya 3 istri, kemudian dia menikah dengan seorang janda, maka istrinya jadi 4. Yang dia nikahi terakhir adalah janda. Maka dari hari pernikahan dengan janda ini tidak ada hari giliran untuk semua para istri, karena itu adalah hak dari istri yang baru dinikahi. Nah, sang janda ini mempunyai hak 3 hari untuk nginap di rumahnya. Nanti setelah 3 hari itu baru ada pembagian giliran sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaan mereka mempunyai waktu giliran itu 1 hari, ini 1 hari di seseorang, kemudian 1 hari di seseorang, begitu terus. Berarti ketika lewat 3 hari ini baru mulai dibagi 1 hari bergiliran. Atau kalau masing-masing mereka itu mempunyai waktu giliran 3 hari atau 4 hari, berarti setelah selesai dari 3 hari waktu dia nginap di
istrinya yang janda ini, baru kemudian dia bagi lagi 4 hari sesuai dengan waktu giliran. Ya. Nah, persoalannya kalau sang istri itu dia merasa belum nyaman ketika ditinggalkan pada hari yang ketiga, maka boleh untuk dia meminta ditambahkan kepadanya 7 hari. Nah, begitu setelah 7 hari, maka 7 hari yang tambahan ini merupakan waktu giliran. Artinya begitu berakhir 3 hari, tidak langsung pindah untuk menggilirkan yang lain, tetapi langsung masuk di waktu gilirannya, yaitu 7 hari. Nah, supaya nanti pindah di yang lain, setelah lewat 7 hari, pindah di yang lain juga dibagi 7 hari. Setelah semuanya merata, baru setelah itu dibagi sesuai dengan kebiasaan. Ya. Nah, toy. Demikian. Yang berikut faedahnya, permintaan untuk menambah 7 hari atau cukup dengan 3 hari adalah merupakan hak istri, bukan hak suami. Merupakan hak istri, bukan hak suami. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah di sini. Namun beliau menyampaikan kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kalau misalnya ini hak suami, maka suami bisa saja tanpa harus menyampaikan hal itu. Tetapi ini adalah hak istri. Nah, maka dari itu Rasulullah mengatakan, in syi'ti sabba'tu lak, kalau engkau mau aku tambah 7 hari. Ya, akan aku tambah 7 hari sebagai giliranmu, itu sudah. Itu adalah waktu giliran. Kalau yang 3 hari ini bukan waktu giliran. Nah, harusnya selesai 3 hari baru dia gilir, pindah ke siapa, begitu kan. Nah, tapi karena kalau misalnya istri ini dia mau, maka boleh 7 hari. Itu sudah termasuk dalam waktu giliran, tetapi mulai dihitung dari dia. Mulai dihitung dari dia. Nanti setelah semua merata, baru boleh dibagi sesuai dengan kebiasaan. Ya. Nah, dan ini hak istri ya. Para ulama mengatakan hak ini hak istri. Maka dari itu Rasulullah katakan, in syi'ti sabba'tu lak, kalau engkau mau aku tambah, aku akan menggilir engkau 7 malam, 7 hari. Tapi dengan syarat, wa in sabba'tu laki sabba'tu li nisa'i, kalau aku telah menggilir engkau 7 malam, 7 hari, maka juga demikian 7 hari itu menjadi giliran kepada istri-istri yang lain. Ya, naam. Baik. Mafhum ya ikhwan? Naam. Kemudian faedah yang berikut, hadis ini menunjukkan tentang keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kematangan beliau dalam membina rumah tangganya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikut hadis-hadis dalam bab ini juga menunjukkan ketaatan dan kedalaman ilmunya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka dengan rela tunduk dan patuh terhadap semua keputusan dan pembagian giliran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada protes sana sini. Ya. Naam.
Taib. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah yang Allah telah meridainya, dia berkata, anna Saudata binta Zam'ah wahabat yaumaha li Aisyata. Aisyah berkata bahwa Saudah binti Zam'ah memberikan jatah gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqsimu li Aisyata yaumaha wa yauma Saudata radhiyallahu anhuma. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi atau menggilir Aisyah radhiyallahu taala anha pada hari gilirannya dan juga pada hari giliran Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Artinya begitu Rasulullah ketika beliau membagi waktu untuk istri-istrinya, maka beliau mendatangi Aisyah radhiyallahu anha itu di waktu gilirannya Aisyah, dan nanti begitu sampai di waktu gilirannya Saudah binti Zam'ah, maka itu juga Rasulullah mendatangi Aisyah. Kenapa? Karena waktu gilirannya Saudah binti Zam'ah telah diberikan, dihibahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa boleh bagi seorang istri dalam rangka mencari keridhaan suami, dalam rangka mencari keridhaan suami, dia menggugurkan sebahagian haknya. Dia menggugurkan sebahagian haknya. Nah, apa saja? Termasuk di sini adalah waktu gilirannya. Nah, dan dia berikan kepada orang yang kira-kira paling layak untuk itu. Paling layak untuk itu. Nah, yang kedua, hal ini menunjukkan tentang kecerdasannya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Kecerdasannya Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Jadi kisahnya ketika kita harus pahami bahwa Saudah binti Zam'ah ini menikah dengan Rasulullah itu pada tahun yang sama dengan menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ketika setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Namun Rasulullah lebih duluan tinggal bersama Saudah radhiyallahu anha, dan kemudian dengan Aisyah belakangan. Faktornya karena waktu itu Aisyah masih dianggap kecil, ya. Nah, di sini kecerdasan Saudah binti Zam'ah ini tergambar dalam kisah dia menghibahkan waktu gilirannya kepada Aisyah ini, yaitu di mana ketika di usia
Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha yang sudah lanjut, dia juga kondisi fisiknya juga sudah berubah, tidak lagi seperti anak muda. Ya, dalam sebagian riwayat mengatakan dia mengalami kegemukan radhiyallahu anha, sehingga dia melihat bahwa dalam posisi demikian sudah tidak layak dia bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal memberikan pelayanan atau yang lainnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia khawatir itu adalah faktor yang bisa menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikannya. Nah, maka dari itu dia mengambil inisiatif karena dia lebih menginginkan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak terpenuhi haknya. Ya. Karena lebih utama menjadi ummul mukminin. Ya, menjadi salah satu dari ummahatul mukminin, ibu-ibu kaum mukminin. Dan dia menginginkan kalau saja nanti di akhirat dia juga dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau misalnya terjadi perceraian, maka dengan adanya perceraian di dunia itu, maka terputus nanti ketika di akhirat dibangkitkan tidak lagi bisa bersama sebagai suami istri. Karena seorang suami jika dia masuk surga dan istrinya juga masuk surga, maka dia akan dikumpulkan dengan istrinya. Ya. Nah, berangkat dari prinsip inilah, maka Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha lebih mengedepankan kehidupan akhirat, lebih mengedepankan kebahagiaan akhirat. Maka dia rela dalam urusan dunia, dia hibahkan saja harinya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini kecerdasannya yang pertama, sisi yang pertama. Sisi yang kedua, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha sangat tahu dan sangat memahami bagaimana kedudukan Aisyah radhiyallahu anha di sisi Rasulullah jika dibandingkan dengan istri-istri yang lain. Sebab itu Saudah binti Zam'ah tidak memberikan kepada yang lain, misalnya kepada Hafsah, atau memberikan waktu gilirannya kepada Ummu Salamah, atau tidak memberikan waktu gilirannya kepada Zainab binti Jahsy atau yang lainnya, ya, radhiyallahu anhun. Naam. Tetapi Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha memilih untuk memberikan waktu gilirannya kepada Aisyah. Di sini apa? Kecerdasan dia, bahwa dia memandang bahwa hal ini pasti diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Dan memang orang yang cerdas, kecerdasannya itu dibangun di atas ketakwaan, dia selalu melihat peluang untuk mengambil hati suaminya. Ya. Naam. Dia selalu membuka peluang, melihat peluang untuk mengambil hati suami. Bukan dia mencari-cari sebab, mencari-cari alasan untuk membuat masalah. Kadang hal yang bukan masalah dimasalahkan. Ya, kadang hal sepele jadi masalah. Kadang pembicaraannya adalah problem yang dia ajukan, persoalan yang dia ajukan. Subhanallah. Ya. Nah, ya mestinya ya, pembuka pembicaraan itu hal-hal yang menenangkan. Hal-hal yang menenangkan, bukan hal-hal yang memicu terjadinya persoalan. Itu bukan menarik perhatian suami, menarik kecintaan suami, tetapi justru membuat ketidaksukaan, ketidaknyamanan, sehingga pasangannya itu tidak nyaman ketika bersama dengannya. Nah, ini terkadang hawa nafsu, sikap tergesa-gesahan dan kebodohannya seorang wanita, dia
tindakannya menghancurkan rumah tangganya sendiri. Tindakannya menghancurkan rumah tangganya sendiri. Nah, dalam artian apa? Karena ulahnya. Karena ulahnya. Dia tidak pandai. Dia tidak pandai memanage kondisi sehingga memberikan kenyamanan. Memberikan kenyamanan kepada suaminya. Nah, subhanallah, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, tergambar dalam hadis yang mulia ini. Bahkan dia memberikan waktu gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan ini kecerdasannya radhiyallahu taala anha. Naam. Baik. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Urwah radhiyallahu anhu qala, dan dari Urwah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ya bana ukhti, wahai anak saudariku. Memang Urwah ini adalah ponaannya Aisyah. Urwah adalah ponaannya Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair, ya, bapaknya kepada Zubair, sementara ibunya Asma. Asma adalah saudarinya Aisyah radhiyallahu anha, beda ibu. Saudari beda ibu. Naam. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya bana ukhti, wahai anak saudariku, yakni ponakanku. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'din fil qasmi min muqtihi indana. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengistimewakan sebahagian kami atas sebahagian yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengistimewakan sebahagian kami atas sebahagian yang lainnya. Fil qasmi min mukfihi indana, dalam pembagian giliran tinggal bersama kami. Dalam urusan tinggal, ya, dalam urusan yang zahir, yang nampak, yang bisa dilihat dalam pandangan mata, yaitu Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan bagaimana kedewasaan dan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam soal pembagian giliran tinggal bersama istri-istrinya. Itu Rasulullah tidak mengistimewakan salah seorang pun dari mereka, semuanya sama. Semuanya sama. Naam. Walaupun secara keutamaan, ya, mereka berbeda-beda. Ya, para istri-istri Rasulullah mempunyai keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Tetapi ketika Rasulullah dalam pembagian giliran bermalam bersama mereka, tidak ada Rasulullah membedakan sebahagian mereka dari sebahagian yang lainnya. Naam. Baik. Kemudian kata Aisyah, wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin. Beliau biasa berkeliling pada kami semua dan menghampiri setiap istri tanpa menggaulinya,
hatta yablugha allati huwa yaumuha, sampai atau hingga sampai pada istri yang menjadi gilirannya. Jadi Rasulullah dalam satu hari, ya, riwayat-riwayat seperti ini disebutkan ini di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah pembagian waktu giliran bermalam tetap ada, tetapi dalam satu hari itu kadang Rasulullah berkeliling mengunjungi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke yang satu, lihat, ya, tanya, duduk, kadang bercanda, kemudian datangi lagi yang lain, duduk, kadang bertanya, ya, bercanda dengan mereka, tapi tidak melakukan hubungan jima, tidak, ya, hanya sekedar, ya, mendatangi mereka, menjenguk mereka, mengajak mereka bicara, bercanda dan seterusnya. Nah itu semua orang dapat besok begitu sampai tiba di waktu orang yang punya giliran, baru beliau bermalam di situ. Nah besoknya lagi tetap beliau, ya, kadang, ya, mengunjungi istri-istrinya semua, begitu seterusnya. Nah maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fayabitu indaha, sampai tiba waktu istri yang mempunyai giliran, maka beliau pun tinggal di dia, yaitu bermalam di istri yang punya giliran tersebut. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdhul lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dan ini lafaz yang terdapat di dalam riwayat Abu Dawud. Wa sahhahul Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih, Baik, kita bacakan lagi satu hadis. Kata Al-Hafidz wa li Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan bagi Imam Muslim dari Aisyah yang Allah telah meridainya, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-'asra dara ala nisaihi thumma yadnu minhunna. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai sholat asar, beliau berkeliling menemui istri-istrinya, kemudian beliau mendekat kepada mereka, yakni beliau tengok mereka, mendekat, yakni duduk bercanda dengan mereka, ya, dan itu beliau lakukan pada semua istri-istrinya untuk mengetahui keadaan mereka, ya. Nah karena memang istri Rasulullah itu banyak, ya. Kalau beliau tidak kunjungi sama sekali misal, maka itu bisa lama sekali, bisa lama, ya, taruh misal 9 orang, ya. Sebagian menurut pendapat para ulama yang mengatakan bergiliran, ya, satu hari, maka itu berarti 9 hari baru balik di yang satu, dan dia tidak tahu kondisi orang itu selama 9 hari, ya. Nah maka ini, ya, juga menurut pandangan fuqaha, bagian daripada kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan ini teladan kepada umatnya. Dan coba antum bayangkan kalau sekiranya 3 hari atau 4 hari, ya, tidak pernah menjenguk seseorang, dan itu tidak boleh misalnya dalam pandangan syariat, ya berarti 4 hari 4 kali 9, ya, berapa 4 kali 9, ya,
1836. Nah, 36 hari. 1 bulan lebih baru dia balik di 1 orang lagi, ya. Subhanallah. Dan itu lama, ya, itu waktu yang lama. Maka dari itu di sini boleh, ya. Maka dengan hadis-hadis ini, ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah memberikan penjelasan bahwa pendapat madhab Hanafiyah dan sebahagian Hambaliyah yang mengatakan seorang suami tidak boleh mendatangi istri yang bukan punya giliran di malam hari kecuali darurat, dan di siang hari boleh, itu pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, ya. Nah, pendapat yang lemah. Tetapi boleh selama bukan dia menjimai mereka di bukan waktu giliran mereka, itu tidak boleh. Kalau menjimai di bukan waktu giliran itu tidak boleh, ya. Tapi kalau sekedar mengunjungi mereka semuanya di siang hari atau di malam hari, sekedar melihat dan mengetahui kondisi mereka, maka labas, ini boleh dalam syariat. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, dan ini hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kebolehan hal tersebut. Nah, di sini ada hadis ini juga menunjukkan tentang keadilan Rasulullah, ya. Keadilan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan bagaimana Rasulullah itu berlaku baik terhadap keluarganya, ya, akhlak beliau, perangai beliau baik terhadap keluarga, ya. Nah, memang respon dari keluarga juga subhanallah, ya. Nah, kalau istri-istri kita ini kita buat baik 1 kali, dia pinginnya baik sampai sehari kiamat, ya. Nah, ini subhanallah musibah. Ya, dia menuntut sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh anak Adam. Ya, dia menuntut sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh malaikat. Ya, ini mustahil, ya. Nah, maka ini yang kadang-kadang respon ini yang membuat seorang itu jadi enggan untuk melakukan apa-apa yang sebenarnya dalam syariat itu boleh. Karena dia takut respon yang balik itu dosisnya berlebihan, ya. Ya, justru bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Tapi kalau sekiranya mereka santai saja sebagaimana santainya, ya, istri-istri Rasulullah dalam menghadapi apa yang dibagikan dan dijatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aman saja, ya. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkeliling memantau, melihat, ya, istri-istrinya, dan itu beliau lakukan. Ya, keumumannya itu setiap ba'da asar, ya. Tetapi setiap ba'da asar di sini adalah bukan merupakan satu waktu yang paten, bukan. Kembali kepada keadaan dan kondisi seseorang, ya. Nah, di mana waktu yang lebih renggang bagi dia. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Nah, kemudian di sini ikhwan, kita nukilkan, ya, kata Syekh Al-Ubasam di dalam Tawdihul Ahkam, ya, hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita tentang diperbolehkannya seorang suami menemui istrinya yang tidak memiliki waktu giliran di siang hari, bahkan di malam hari, Nah, berbeda dengan pendapat yang masyhur dalam madhab Hambali, berbeda dengan pendapat yang masyhur dalam madhab Hambali. Nah, kemudian beliau menukil ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah.
Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, adapun keharaman menemui istri yang tidak memiliki giliran bermalam kecuali karena darurat atau ada kebutuhan di siang hari, maka hal yang benar di sini kembali kepada kebiasaan. Ya, kembali kepada kebiasaan. Naam. Jadi sebagaimana yang ada jelaskan tadi, karena memang hal-hal yang tidak ada nas secara paten padanya, tidak ada nas yang tegas baik dari Al-Quran dan Sunnah, maka syariat memberikan kelapangan sesuai pada kebiasaan yang harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip keadilan. Nah, ya. Dan di sini keadilan di sini dalam hal-hal yang seperti ini ya, bukan hal-hal tentang apa, misalnya air, ya, bak air atau apa itu bukan, atau baju atau pakaian, bukan itu, ya. Nah, maka dari itu prinsip keadilan itu dalam hal-hal yang disebutkan dalam nas saja, disebutkan dalam nas, dan ini terikat sebagaimana dalam hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedzaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian, haram di antara kalian. Nah, baik, demikian ikhwana fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Dan subhanallah, ya, coba antum bayangkan ya, bagaimana Rasulullah dalam posisi, ya, beliau, ya, dalam perasaan, ya, rasa cinta, rasa apa, peduli itu lebih berat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, tetapi itu semua tetap membuat Rasulullah tetap berlaku adil dalam pembagian giliran, ya. Dan masya Allah ya, kadang-kadang bukan hanya itu, bahkan sampai dalam beberapa perkara disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu, bagaimana kecintaan Rasulullah kepada Khadijah radhiyallahu taala anha itu sampai-sampai kalau Rasulullah ada dapat hadiah daging misal, itu beliau selalu bagi kepada keluarga Khadijah, padahal sudah berlalu waktu yang lama, ya, sudah di kota Madinah, itu masih bagi. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat, Aisyah pernah bercerita bahwa ketika ada saudari Khadijah radhiyallahu taala anha itu suaranya mirip dengan Khadijah, suatu saat dia masuk di rumahnya Aisyah, dan ketika itu ada Rasulullah. Begitu dia salam dan dia berbicara, Rasulullah mendengar suara itu persis seperti suaranya Khadijah, maka Rasulullah kegirangan, ya. Dan Rasulullah mengatakan, itu siapa yang datang? Artinya respon Rasulullah yang luar biasa. Maka hal ini sempat membuat Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu karenanya, ya. Nah, dan apa? Dan disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan nasihat, dan Aisyah mengatakan, demi Allah, saya tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut, ya. Dan Aisyah tahu bagaimana kedudukan Khadijah radhiyallahu taala anha di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri Rasulullah yang lain tahu ya bagaimana kedudukan Aisyah radhiyallahu taala anha di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Baik. Demikian ikhwana fi din azza Allah wa iyyakum. Ini beberapa
hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Ya, malam ini kita satu pelajaran saja ya. Ada insyaallah mau jenguk ada keluarga yang kurang sehat insyaallah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu innaka la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmina wala akbara hammina. Allahumma yassir lana wala tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wala tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.